Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur mari kita rahmatkan atas kesempatan yang telah diberikan Allah sehingga kita bisa mendengarkan ceramah atau pidato pendek kali ini yang berjudul LGBT. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat kepada Bu Ena Noveria selaku pengampu dosen mata kuliah retorika, dan terhormat kepada audiens dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pidato pendek kali ini yaitu LGBT, lesbi, gay, transgender, dan biseksual, di mana perempuan menjadi laki-laki, laki-laki menjadi perempuan, dan perempuan berpacaran dengan perempuan, laki-laki berpacaran dengan laki-laki. Sungguh ini sangat melenceng dari agama kita. LGBT bukan hanya soal orientasi seksual, tapi juga dampaknya bisa menimbulkan kerusakan mental, konflik keluarga, dan penyakit kelamin seperti AIDS. Kita sebagai umat bukan mengucilkan mereka, tapi kita harus mengajak mereka dan merangkul mereka ke jalan yang benar dengan memberikan pendidikan agama, konseling, dan lain sebagainya. Perilaku LGBT ini dianggap sebagai penyimpangan serius dari fitrah manusia yang diciptakan Allah dengan sempurna sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan 81, di mana Nabi Lut alaihissalam diutus untuk menegur kaumnya yang meninggalkan istri-istri yang halal demi berumili hubungan sesama jenis, menyebutnya sebagai perbuatan keji yang melampaui batas. Kisah kaum ini terletak di negeri Sodom dan Gomorrah menjadi pelajaran abadi karena mereka diazab Allah dengan dahsyat dengan menurunkan hujan batu dan longsor karena menolak ajakan bertobat, menunjukkan bahwa Islam tegas mengharamkan hubungan seksual sesama jenis sebagai bentuk zina. Ingatlah, Allah Maha Pengampun dan Pemberi Taubat, maka bertobatlah untuk generasi selanjutnya agar pengaruh buruk ini tidak menjadi rantai yang abadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen beserta teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan beriringkan salam tidak lupa-lupanya kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya mulai pidato saya yang berjudul pentingnya pendidikan moral. Sebelumnya, pasti kita tahu semua bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, mustahil kita dapat melanjutkan kehidupan bernegara, terlebih mempertahankan martabat bangsa di mata internasional. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk itu, berbagai upaya yang telah dilakukan bersama oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan Indonesia. Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan iptek saja tidaklah memadai guna melanjutkan bahkan memajukan kehidupan bangsa. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang membentuk generasi penerus bangsa sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan moral inilah salah satu modal untuk memperbaiki generasi bangsa kita. Kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh rusaknya moral warganya.
Bisa jadi rusaknya moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Selain itu, rusaknya etika juga bisa karena terlalu terlena dengan tayangan televisi atau hiburan-hiburan yang kurang mendidik. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, dari uraian yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral memiliki peranan yang penting terhadap dalam membentuk kepribadian dan karakter generasi penerus bangsa. Dengan moral yang baik, kita dapat menjadi manusia yang beretika, berakhlak mulia serta mampu membawa kemajuan bagi bangsa negara kita. Marilah kita bersama-sama menanamkan nilai moral sejak dini, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan beradab. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih perhatian atas ibu dosen dan teman-teman kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmat kesehatan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Ena Novelia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang peran generasi muda. Kita adalah generasi muda penerus bangsa. Kita menjadi harapan masa depan dari langkah negeri ini. Sebagai harapan bangsa, seharusnya kita memberikan prestasi sebagai bukti bahwa kita mampu meneruskan estafet kepemimpinan negeri ini. Para hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman yang unik. Disinilah posisi pemuda sangat diandalkan. Generasi muda menjadi tumpuan negeri ini agar terus bersatu dan mencapai visi misi bersama. Namun, sayangnya generasi muda Indonesia saat ini banyak yang terperosok dalam arus globalisasi yang memberikan dampak negatif. Rusaknya generasi muda bisa terjadi dengan adanya kriminalitas, mabuk-mabukan, seks bebas, dan sebagainya. Sementara Indonesia terus membutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang berjiwa tangguh, adil, bijaksana, dan mampu bertahan dari kuatnya arus negatif globalisasi. Kita sebagai pemuda harus bisa menunjukkan kedewasaan, kematangan pikiran, agar mampu mengelola negeri ini dengan lebih baik. Kita juga harus memiliki karakter kepemimpinan yang adil dan bijaksana, tidak hanya mementingkan urusan pribadi dan golongan. Setidaknya, kita terus belajar dan mencoba menjadi lebih baik dengan belajar lebih giat, aktif di kegiatan sosial, dan berperan aktif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan di sekitar kita. Semoga kita bisa menjadi pemuda yang dibutuhkan negeri ini. Demikian pidato dari saya, semoga bisa memberikan inspirasi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.